Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Variapsi akan menampilkan proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Pembajakan pada Variasi Kecepatan Traktor Tangan. Yang pertama, kita masuk ke pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang ditunjukkan menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan utama pengolahan tanah adalah menyediakan tempat tumbuh bagi benih, menggemburkan tanah pada daerah perakaran, membalikan tanah sehingga sisa-sisa tanaman di dalam tanah hilang, dan untuk memberantas gulma. Menurut Harjo Sentono, secara spesifik cara pengolahan tanah digolongkan dalam 3 hal, yaitu alat pembuka atau primary tillage equipment, alat penghancur atau secondary tillage equipment, dan alat perata pembedeng atau finishing tillage equipment. Pada penelitian ini lebih cenderung kepada pengolahan tanah primer. Pengolahan tanah pertama merupakan suatu tahap pengolahan tanah dalam mempersiapkan tanah untuk penanaman dan membersihkan tumbuhan pengganggu, di mana pada tahap ini tanah dipotong, dilonggarkan, dan dibalik. Traktor tangan merupakan mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan pekerjaan pertanian lainnya. Dengan menggunakan traktor tangan, maka pekerjaan dapat lebih cepat dalam pengolahan tanah. Penggunaan traktor tangan tentunya membutuhkan bahan-bahan bakar. Konsumsi bahan bakar dinyatakan dalam liter per jam. Konsumsi bahan bakar tergantung pada ukuran traktor dan beban. Semakin berat beban yang ditarik, maka semakin besar tenaga yang dibutuhkan, dan semakin besar pula konsumsi bahan bakarnya. Selanjutnya, masuk ke tujuan pustaka. Yang pertama dibahas ada pengolahan tanah primer. Pengolahan tanah primer adalah suatu tahapan di mana tanah dipersiapkan untuk siap tanam dan dibersihkan dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan pengganggu. Di mana pada tahap pengolahan tanah pertama, tanah dipotong dan dibalik dengan menggunakan bajak singkal atau menggunakan bajak piringan. Kemudian ada sifat fisik tanah. Tanah mempunyai sifat yang kompleks akibat interaksi antara komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Sifat-sifat fisik tanah yang berpengaruh terhadap pembajakan tanah diantaranya tekstur tanah, berat volume tanah, berat jenis tanah, porositas tanah, dan kadar lengas tanah. Selanjutnya ada efisiensi pengolahan tanah. Untuk dapat menentukan besarnya efisiensi lapang dari pengolahan tanah, perlu dihitung besar kapasitas lapang teoritis dan kapasitas lapang efektif. Yang pertama ada kapasitas lapang efektif. Kapasitas lapang efektif adalah kemampuan kerja suatu alat di dalam suatu bidang tanah. Jika mesin berjalan maju sepenuh waktunya dan alat tersebut bekerja dalam lebar maksimum. Secara empiris, efisiensi lapang pengolah tanah dapat dihitung dengan rumus KLE sama dengan A per T, di mana KLE sama dengan kapasitas lapang efektif, A sama dengan lebar kerja, T sama dengan kecepatan kerja. Selanjutnya ada kapasitas lapang teoritis. Secara empiris, kapasitas lapang teoritis pengolahan tanah dapat dihitung dengan rumus KLT sama dengan 0,36 VT dikali KL. Kemudian ada efisiensi lapang dengan rumus KLE per KLT dikali 100%. Selanjutnya ada konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar dinyatakan dalam liter per jam. Konsumsi bahan bakar tergantung pada ukuran traktor dan beban. Semakin berat beban yang ditarik, maka semakin besar tenaga yang dibutuhkan dan semakin besar pula konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar diperoleh ditentukan menggunakan persamaan konsumsi bahan bakar sama dengan volume penambahan per waktu kerja dikali 1 per jam. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini terdapat alat dan bahan penelitian. Alat-alatnya yaitu ring BV,
mistar, odometer, timbangan, hand traktor, bajak singkal, stopwatch, kantong plastik, pisau, dan oven pengering. Sedangkan untuk bahannya ada bahan bakar solar, sampel tanah, dan aquades. Lalu ada parameter penelitian. Parameter penelitian yang digunakan adalah sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah terdiri dari tekstur tanah, berat volume tanah, berat jenis tanah, porositas tanah. Porositas tanah adalah merupakan perbandingan antara volume ruang pori dengan volume total contoh tanah dengan persamaan sebagai berikut. N sama dengan BJ dikurang BV per BJ sama dengan 1 dikurang BV per BJ, di mana N sama dengan porositas, BJ sama dengan berat jenis tanah, dan BV sama dengan berat volume tanah. Lalu ada kadar lengas tanah. Lalu ada konsumsi bahan bakar. Untuk menghitung konsumsi bahan bakar dan kapasitas kerja dapat dilihat pada rumus sebagai berikut. Konsumsi bahan bakar sama dengan volume penambahan waktu kerja per waktu kerja dikali 1 per jam. Sedangkan untuk kapasitas kerja sama dengan waktu kerja per luas dikali 1 per hektare. Kemudian kita masuk ke rancangan percobaan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan Random Complete Block Design atau RCBD, di mana pada rancangan penelitian yang terdapat satu variabel independen dalam penelitian ini dengan rancangan satu vektor, yaitu kecepatan traktor dengan 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 9 plot percobaan dengan ukuran lahan sebesar 20 kali 10 hektare atau 0,02 hektare. Rancangan RCBD dilakukan dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan tersebut yaitu pengolahan tanah dengan kecepatan roda gigi 1 kali olah tanah, pengolahan tanah dengan kecepatan roda gigi 2 kali olah tanah, dan pengolahan tanah dengan kecepatan roda gigi 3 kali olah tanah. Lalu kita masuk ke analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ANOVA dengan taraf kesalahan 0,05% dan 0,01%, dan uji beda nyata terkecil untuk memperoleh hasil perhitungan. Berikut ini adalah tabel dari analisis ANOVA. Kemudian ada uji beda nyata terkecil atau uji BNT. Uji BNT merupakan prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Untuk menggunakan uji BNT, atribut yang kita perlukan adalah nilai kuadrat tengah, galat, atau KTG, taraf nyata, derajat bebas, galat, dan tabel T untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan hipotesis dari perbandingan dengan metode BNT. H0 sama dengan μA sama dengan μN, dan H1 dibagi μA tidak sama dengan μN. Rumus untuk menentukan nilai kritis BNT. Yang pertama, untuk perlakuan yang sama, NA sama dengan NB sama dengan N, di mana BNT dikali alfa sama dengan T alfa per 2, DBG dikali akar 2 KTG per R, di mana T alfa sama dengan nilai baku yang terdapat pada taraf uji alfa dan derajat bebas galat V. N sama dengan total perlakuan. Lalu untuk perlakuan tidak sama, NA tidak sama dengan NB, di mana BNT alfa sama dengan T alfa per 2 DBG X akar KTG dikali 1 per RA ditambah 1 per RB. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.